Sword of Coming, episode 242. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meski malam telah tiba, Villa Air Pedang masih terang benderang. Seluruh halaman, besar maupun kecil, dipenuhi tamu, dan mereka menghabiskan tak terhitung banyaknya guci anggur berkualitas dalam semalam. Konon, setelah acara selesai, bahkan mereka yang berada di kota kecil pun dapat mencium aroma anggur yang menguar dari villa. Chen Pingan telah bertanya kepada pelayan Chu tentang stasiun feri tersebut, dan memang ada satu di negara sisir air, lebih dari 300 km dari Villa Air Pedang. Lokasinya berada di perbatasan negara sisir air dan negara aliran pinus, dan konon para kultivator sering muncul di sana. Namun, seluruh area dalam radius 150 km di sekitar stasiun feri telah ditandai sebagai area terlarang oleh keluarga kekaisaran negara sisir air, dan siapapun yang berani memasuki area tersebut tanpa izin khusus akan dihukum mati. Kepala pelayan tua itu adalah orang yang sangat bijaksana, dan dia memberitahu Chen Pingan bahwa Villa Air Pedang memiliki hubungan yang sangat baik dengan istana gubernur militer yang terletak di perbatasan, dan yang harus mereka lakukan hanyalah mengirim surat ke istana tersebut untuk memperoleh izin khusus ini, jadi itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Chen Pingan. Zhang Sanfeng bertanya kepada pengurus tua itu apakah ada toko-toko yang dikelola oleh para petani di stasiun feri tempat ia bisa menukar barang-barang tertentu, dan pengurus tua itu membenarkannya. Setelah pedang asli Song Fengshan rusak, ia mengunjungi stasiun feri dan membawa kembali pedang pendek yang saat itu ia bawa. Kepala pelayan tua itu ingin sekali berbagi semua yang diketahuinya, dan dia tidak hanya mengungkap semua informasi orang dalam tentang negara sisir air, dia juga menceritakan bahwa Song Fengshan telah menghabiskan 900 koin kepingan salju untuk membeli pedang pendek bernama Air Luas, dan itu hampir setengah dari seluruh kekayaan villa itu. Tentu saja, pengurus itu tidak mau membocorkan rahasianya karena ia terlalu percaya dan naif. Sebaliknya, ia justru karena pendekar pedang Song telah memberitahunya bahwa dalam hal ketiga orang ini, terutama Chen Pingan, ia bisa memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat karibnya, dan bahwa villa itu tidak perlu mewaspadai mereka sama sekali. Menepati janji apapun yang terjadi, tetap setia pada sahabat meski harus bergelut dengan hidup dan mati, menghargai persahabatan dengan sepenuh hati, itulah mantra yang dipegang teguh Song Yusao sepanjang hidupnya. Pelayan Chu telah melayani Song Yusao selama 60 tahun, dan selama itu, ia telah mengabdikan segalanya untuk villa tersebut, setia pada villa dalam suka dan duka, bahkan terkadang mempertaruhkan nyawanya. Hanya karena gaya hidup Song Yusao yang telah menular padanya, ia bersedia melayani villa tersebut dengan tekun dan sepenuh hati. Setelah menikmati pesta mewah di kamar Zhang Sanfeng, Chen Pingan bersiap berangkat ke air terjun untuk berlatih teknik tinjunya. Namun, Zhang Sanfeng tiba-tiba menyuruhnya menunggu. Su Yuanxia meletakkan satu kakinya di bangku, menggunakan tusuk gigi untuk mencabut giginya, dan dia bertanya apakah Zhang Sanfeng membutuhkannya untuk pergi. Zhang Sanfeng meyakinkannya bahwa dia boleh tinggal, lalu bergegas membuka tasnya sebelum mengeluarkan sepasang sumpit bambu yang dia dorong ke arah Chen Pingan di seberang meja. "Kenapa kamu memberiku ini? Kita sudah selesai makan, kan?" tanya Chen Pingan dengan ekspresi penasaran. Sepasang sumpit bambu di atas meja adalah sebagian dari rampasan perang yang diperoleh Zhang Sanfeng di prefektur Bluser. Salah satunya bertuliskan, Gunung Dewa Biru, sementara yang satunya bertuliskan, Bambu Awan Dewa. "Sekarang ini milikmu," kata Zhang Sanfeng sambil tersenyum. "Ini akan menjadi pembayaran bungaku atas pelet armor yang kau berikan. Tak ada yang lebih kubenci daripada berutang pada orang lain, dan memikirkan utang saja sudah cukup untuk merusak tidur dan nafsu makanku, apalagi utang 500 koin kepingan salju, yang jika dikonversikan menjadi 500.000 tael perak." Pelayan Chu berkata bahwa total kekayaan seluruh Villa Air Pedang hanya berjumlah kurang dari 3 juta tael perak. "Jika aku tidak memberimu imbalan, aku tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari." Ekspresi kesal muncul di wajah Chen Pingan. "Kau bodoh. Kalau sumpit ini benar-benar terbuat dari bambu awan dewa, kau bisa menjualnya dengan mudah seharga beberapa ratus koin kepingan salju. Meskipun sumpit ini tidak terbuat dari bambu awan dewa,
energi spiritual yang telah tersimpan di dalamnya selama berabad-abad tidak dapat dipalsukan. Jadi, setidaknya, sumpit ini tetaplah alat spiritual yang bisa dijual seharga beberapa lusin koin kepingan salju. Bunga apa yang bisa setinggi ini? Kau pikir aku ini apa? Rentenir. Chen Pingan menjadi semakin marah saat berbicara, dan dia mendorong sumpit kembali ke Zhang Sanfeng sambil melanjutkan, lagi pula, kita akan segera pergi ke stasiun feri di negara sisir air, dan ada toko yang menjual harta abadi di sana, jadi mari kita nilai sumpit ini terlebih dahulu untuk menentukan nilainya sebelum kita memikirkan hal lain. Kalau nilainya cuma sekitar selusin koin kepingan salju, aku akan menerimanya. Tapi kalau nilainya lebih dari 50 koin kepingan salju, aku pasti tidak akan menganggapnya sebagai bunga. Zhang Sanfeng menggelengkan kepalanya sambil menolak dengan tegas, aku tidak bisa menerimanya. Hati nuraniku tidak mengizinkannya. Taois sepertiku lebih takut pada iblis dalam diriku sendiri, jadi jika kau tidak menerima sumpit ini, kau akan menghalangiku dalam mengejar Dao Agung. Chen Pingan berdiri sambil mengejek, omong kosong. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Kau simpan sumpit ini, dan itu sudah final. Kalau kau tidak mau terima, ayo kita bertarung, dan pemenangnya yang akan memutuskan. Zhang Sanfeng terdiam saat mendengar ini. Chen Pingan juga tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berangkat untuk berlatih teknik tinjunya di air terjun. Zhang Sanfeng menghela napas sedih, lalu menoleh ke Su Yuanxia dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Secercah rasa schadenfreude tampak di wajah Su Yuanxia saat dia terkekeh. Aku tidak percaya kau baru saja mencoba menyodorkan kekayaanmu kepada seseorang sekaya Chen Pingan. Zhang Sanfeng merasa sedikit frustrasi, dan dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri sebelum menyesapnya sedikit, setelah itu wajahnya langsung memerah. Tanpa sepengetahuan Chen Pingan dan Su Yuanxia, selama pertempuran melawan murid tertua iblis Tuami di prefektur Bluser, Zhang Sanfeng telah memanggil peluru baju zirah dalam situasi yang tampaknya mengerikan, dan hanya berkat baju zirah bercahaya itulah dia mampu melindungi Taois Chong Miao dari pukulan mematikan. Taois Chong Miao benar-benar tercengang, karena ia langsung mengenali baju zirah bercahaya itu. Ia memberitahu Zhang Sanfeng bahwa ia hanya tahu satu pelet baju zirah semacam itu di brankas Kekaisaran Negara Elm kuno. Konon, ahli bela diri nomor 1 negara aliran Pinus pernah menawarkan untuk membeli pelet baju zirah itu dari negara Elm kuno seharga 6.000 koin salju ringan, tetapi ditolak oleh Kaisar negara Elm kuno. Hal ini terus-menerus membebani pikiran Zhang Sanfeng sejak saat itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membicarakannya dengan Chen Pingan. Setelah kejadian di kuil tua itu, Chen Pingan menjadi sangat pendiam dan menarik diri, membuat Zhang Sanfeng semakin sulit untuk mendekatinya dan berbicara. Kini setelah mereka tiba di Villa Air Pedang dan hendak menuju ke stasiun feri, Zhang Sanfeng akhirnya tak sanggup lagi menanggung siksaan itu. Oleh karena itu, ia mengungkapkan semuanya kepada Su Yuanxia, dan setelah mendengar ceritanya, Su Yuanxia meluruskan dua hal kepada Zhang Sanfeng. Hal pertama yang Chen Pingan ketahui adalah dia benar-benar tahu nilai sebenarnya dari peluru armor itu, dan dia mengatakan kalau peluru itu hanya bernilai 500 koin kepingan salju karena dia tahu kalau Zhang Sanfeng tidak akan menerimanya kalau tidak begitu. Hal kedua adalah Chen Pingan memang dibesarkan dalam kemiskinan, tetapi yang lebih pasti adalah ia telah mencapai kekayaan yang luar biasa sejak saat itu, terbukti dari fakta bahwa ia tinggal di suite mewah selama perjalanan di kapal Kun. Namun, tampaknya ia tidak pernah terlalu mementingkan kekayaan dan harta benda, setidaknya jika menyangkut teman-temannya. Oleh karena itu, ini bukan lagi sekadar utang Zhang Sanfeng kepadanya, melainkan utang budi yang sangat besar kepada Chen Pingan. Sebagai kesimpulan, Su Yuanxia tidak langsung memberitahu Zhang Sanfeng apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, ia mengemukakan dua hal lagi. Pertama, ia mengingatkan Zhang Sanfeng untuk tidak pernah menganggap remeh kebaikan teman-temannya, dan kedua, utang harus dilunasi apapun yang terjadi, bahkan antar saudara, apalagi antar teman. Hanya dengan begitulah hubungan dapat bertahan lama. Jika seseorang berpikir bahwa utang tidak harus dibayar antar teman, maka mereka pasti akan membakar jembatan mereka, dan mereka akan menyesali kenaifan mereka sendiri suatu hari nanti. Itulah sebabnya Zhang Sanfeng punya ide memberikan sumpit bambu itu kepada Chen Pingan dengan kedok pembayaran bunga.
Adapun mengapa dia tidak mencoba memberi Chen Pingan mangkuk putih yang dapat menyerap energi spiritual secara perlahan dan memanifestasikannya menjadi tetesan embun, itu karena mangkuk itu merupakan barang yang sangat penting bagi kultivasinya sebagai pemurni Qi. Sebaliknya, Chen Pingan adalah seorang seniman bela diri murni, jadi mangkuk itu hanya akan sedikit menguntungkannya, dan bahkan jika dia menerimanya, kemungkinan besar dia hanya akan menjualnya seharga beberapa koin salju ringan. Wajah Zhang Sanfeng memerah karena mabuk sambil terus menyesap anggur, lalu mendesah, bisakah kau menunjukkan jalan untukku, saudara Su? Aku benar-benar bingung. Su Yuanxia memasang ekspresi serius sambil berkata, kalau keadaannya buruk, bagaimana kalau kau pakai baju wanita dan pergi menemuinya seperti itu? Dalam perjalanan ke sini, sepertinya Chen Pingan sama sekali tidak menunjukkan minat pada wanita atau hantu wanita. Malahan, dia sangat cepat melawan mereka ketika terpaksa. Su Yuanxia jelas-jelas sedang bercanda tentang situasi tersebut, dan Zhang Sanfeng menghela napas sedih sebelum jatuh ke atas meja, di mana dia segera tertidur. Sementara itu, Su Yuanxia mengelus jenggotnya sendiri dengan ekspresi merenung, dan dua gambaran muncul di benaknya. Pertama, Chen Pingan menyuruh perempuan di kuil tua yang bobrok itu untuk meletakkan tangannya di atas api jika ia merasa kedinginan. Setelah itu, perempuan itu berubah menjadi hantu perempuan, dan Chen Pingan mencengkeram lehernya sebelum menghujaninya dengan pukulan hingga ia lenyap. Ia lalu teringat kejadian yang baru saja disebutkan Chen Pingan, di mana ia meninju perempuan muda itu hingga tercebur ke kolam di air terjun. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk bergidik dan berseru dalam hati, astaga. Dia sebenarnya tidak tertarik pada laki-laki, kan? Sementara itu, perjamuan dilanjutkan di aula utama Sweetwater Villa. Karpet-karpet besar berwarna-warni telah dihamparkan di lantai aula. Karpet-karpet itu dikenal sebagai gaun lantai, sesuatu yang unik di prefektur Jin, negara pakaian warna-warni. Tuan Villa Song Yusao masih enggan keluar dan menjamu para tamu, jadi Song Fengshan duduk di kursi utama. Di sampingnya duduk istrinya yang baik hati dan cakap, yang selalu bersikap luar biasa tenang. Tak hanya piawai dalam menangani urusan internal keluarga, penanganannya terhadap urusan eksternal juga sangat terpuji. Namun, terlepas dari betapa cakapnya dia selalu berusaha untuk tidak mengungguli suaminya. Itulah sebabnya meskipun Song Fengshan terus-menerus menyendiri, reputasinya terus tumbuh di negara sisir air, sampai pada titik di mana ia mampu mengadakan pertemuan bela diri yang menyeluruh. Semua perwakilan sekte papan atas di negeri sisir air telah tiba, dan selain tokoh-tokoh penting di dunia persilatan, hadir pula beberapa kultivator keliling tangguh dan para senior tua yang telah lama tak muncul di hadapan publik. Mereka semua sudah cukup lanjut usia, bahkan ada sepasang tokoh senior yang amat disegani dan dihormati yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu kembali setelah sekian tahun, sehingga acara tersebut menjadi semakin bergengsi. Han Yuanshan dan Han Yuansui juga hadir, tetapi tempat duduk mereka agak jauh di belakang. Secara teknis, mereka adalah perwakilan pihak berwenang, jadi mereka sangat tidak pantas di sini. Villa Air Pedang dan klan Han sebenarnya tidak terlalu akrab, jadi jika mereka duduk terlalu dekat dengan barisan depan, pasti akan mengundang spekulasi dan keluhan dari tamu lain yang hadir. Wang Yiran dan Wang Sanfu dari Unruli Saber Villa mendapat tempat duduk yang lebih baik dibanding saudara Han, dan Han Yuansui sangat tidak senang dengan hal ini, merasa seolah-olah dia dan saudaranya dijauhi oleh villa tersebut, dan tidak ada tempat di negara Watercombing yang boleh memperlakukan mereka seperti ini. Sebaliknya, Han Yuanshan sama sekali tidak terganggu, mengepakkan kipas lipatnya pelan dengan satu tangan sambil mengangkat cangkirnya untuk bersulang dengan tangan lainnya. Meskipun penampilannya anggun dan terpelajar, Han Yuanshan sebenarnya memiliki identitas alternatif yang mencengangkan, yaitu sebagai salah satu dari 4 roh jahat negeri sisir air. Meskipun negara sisir air memiliki stasiun feri, sebenarnya tidak ada kekuatan kultivasi di wilayahnya. Oleh karena itu, 4 roh jahat, yang merupakan nama yang agak kurang pantas untuk sebuah kelompok, sebenarnya merujuk pada segelintir kultivator terkuat di negara sisir air. Tentu saja, selain menjadi salah satu dari 4 roh jahat, Han Yuanshan juga memiliki identitas bersih sebagai anggota klan Han dari Gunung Xiaochong dan memiliki banyak teman serta kenalan yang menduduki jabatan resmi. Oleh karena itu, ia diberikan kebebasan untuk bepergian kemanapun ia pergi, termasuk ke Villa Air Pedang yang sangat terkenal.
Di depan sebuah meja tunggal di sisi kiri aula, duduk seorang pria kekar dan seorang wanita muda. Ada jarak yang jelas antara meja ini dan meja-meja lainnya karena semua orang yang hadir tahu identitas pria itu. Dia tak lain adalah tokoh terkemuka dunia bawah negeri sisir air. Namanya Douyang, dan ia tampak seperti pemuda di puncak kejayaannya, tetapi konon usianya sudah lebih dari 100 tahun. Ia menyatakan dirinya sebagai pemimpin ortodoksi iblis, dan memiliki selusin penegak iblis di bawah komandonya. Ia merupakan kekuatan dominan di wilayah selatan negara sisir air, tetapi untungnya, ia lebih banyak menyendiri di perbatasan negara sisir air dan negara aliran pinus, menjaga profil yang relatif rendah selama beberapa dekade terakhir. Namun, semua individu dari generasi tua yang hadir sangat kesal dan waspada terhadapnya. 50 tahun yang lalu, 3 pertempuran mengerikan terjadi demi memperebutkan wilayah di negeri sisir air antara kaum ortodoksi yang saleh dan kaum ortodoksi yang jahat, dan ribuan kultivator saleh yang kuat gugur dalam pertempuran tersebut. Fakta bahwa Sweetwater Villa berani membuat pengaturan seperti itu untuk Douyang dan pelayannya daripada memberinya tempat duduk di depan aula langsung membuat semua orang kagum, dan hal itu juga membuat Song Fengshan sangat dihormati. Meskipun Song Fengshan adalah tuan rumah acara ini, ia sangat berhati-hati dalam berkata-kata, lebih sering minum anggur sendirian daripada memaksakan diri untuk mengobrol dengan orang lain. Sesekali, seseorang akan mencoba memulai percakapan dengannya dengan menyebutkan ikatan mereka dengan ayahnya, tetapi paling banter yang mereka terima hanyalah bersulang. Sebaliknya, istrinya mengenal semua orang dan prestasi mereka di masa lalu, dan ia bahkan menyadari pencapaian beberapa anak ajaib yang hadir. Ia selalu memastikan untuk mengangkat topik-topik ini ketika berbincang dengan mereka, dan hasilnya, tak seorang pun merasa dikucilkan, melainkan semua orang merasa diakui dan dihargai. Seperti biasa, ia tampil dengan gaya yang luar biasa, dan tak seorang pun bisa menyalahkannya sebagai tuan rumah acara tersebut. Sementara itu, Mama dari kuil kuno, yang selama ini disangka pelayan pribadi Douyang, mengamati semua tamu yang hadir dengan saksama. Sesekali, ia menatap Han Yuanshan, tetapi hanya sesaat sebelum keduanya mengalihkan pandangan. Namun, setiap kali hal ini terjadi, ia akan memberinya senyum menggoda atau tatapan memikat, dan detail-detail itu tentu saja tidak luput dari perhatian Han Yuanshan. Ia juga akan membalas dengan beberapa gestur halus, mengobarkan api hasrat di hati sang mama. Sambil menundukkan kepala untuk minum anggur, ia menjulurkan lidah dan menjilati pinggiran cangkirnya, membuat Han Yuanshan menelan ludah tanpa sadar. Dia pernah merasakan sendiri keahliannya di ranjang sebelumnya, dan setiap kali itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa dan telah menguasai beberapa teknik rahasia iblis, dia tetap bukan tandingannya di balik selimut. Tak satu pun dari hal ini yang luput dari perhatian Douyang, dan dia mencibir, "Bisakah kau menahan diri sebentar, Jalang?" "Oh, kamu cemburu." Wanita muda itu terkekeh. Douyang meneguk anggurnya dan tidak menghiraukan olok-oloknya. Berbeda dengan pengejaran Dao Agung, hal-hal seperti cinta romantis tidak ada konsekuensinya. Wang Yiran jelas bisa merasakan kekecewaan putrinya, begitu pula kasih sayang dan kesedihan yang mendalam di mata putrinya saat dia melirik Song Fengshan. Wang Yiran tahu bahwa tidak akan ada hasil positif yang bisa muncul dari cinta sepihak ini, tetapi di saat yang sama, ia merasa tidak perlu campur tangan dan mencoba memisahkan mereka. Lagi pula, villa pedang yang liar berada di bawah villa pedang air, jadi ia tidak berhak mengatakan apapun dalam masalah ini. Lagi pula, bukan berarti buruk bagi putrinya untuk mengalami kesulitan, seperti cinta tak berbalas atau pingsan karena satu pukulan. Semua kesulitan ini akan membantunya menjadi tuan rumah yang lebih cakap di masa depan, dan tentu saja lebih baik daripada membiarkannya tumbuh dalam lingkungan yang terlindungi dan tidak kompeten. Dengan pemikiran itu, Wang Yiran memutuskan untuk menutup mata terhadap semua ini. Di masa muda mereka, hampir semua kultivator master memiliki banyak minat cinta, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar layak dikejar. Begitu seseorang mencapai puncak dunia, mereka akan menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar penting selain mengejar Dao Agung. Dengan mengingat hal itu, ia tak bisa berhenti memikirkan Han Yuanshan. Konon, ia selalu menjamu para wanita yang menarik hati, dan yang paling luar biasa darinya adalah ia mampu membuat semua jenis wanita benar-benar tunduk padanya,
entah itu putri pejabat tinggi, murid perempuan dari sekte ternama, pembunuh yang dingin dan haus darah, bidadari yang dihormati dan dikagumi. Tak satu pun dari mereka kebal terhadap pesonanya. Jika putrinya jatuh cinta pada orang seperti itu, Wang Yiran pasti akan turun tangan dengan paksa. Kalau tidak, suatu hari nanti Unruli Saber Villa pasti akan jatuh ke tangan Han Yuanshan. Jelas bahwa Han Yuanshan adalah pria yang sangat licik dan ambisius, dan ia jelas memiliki beberapa orang dengan visi jauh ke depan yang luar biasa yang membimbingnya dari balik bayang-bayang. Bekerja sama dengan seseorang seperti dia untuk keuntungan bersama tentu saja merupakan ide yang bagus, tetapi berteman dengan orang jahat seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Soal cinta putrinya kepada Song Fengshan, Wang Yiran tidak mempermasalahkannya karena Song Fengshan adalah orang yang saleh. Jika Song Fengshan bersedia menikahi Wang Sanfu, Wang Yiran bahkan tidak akan keberatan jika Unruli Saber Villa bergabung dengan Sweetwater Villa. Tentu saja, villa kolektif baru itu akan memiliki kata Saber dalam namanya, dan salah satu anak mereka di masa depan harus mewarisi marga Wang. Jika aliansi semacam itu terwujud, maka 100 tahun dari sekarang, hanya marga Wang dan Song yang akan menjadi satu-satunya marga yang penting di negeri sisir air. Tepat pada saat ini, seseorang bersulang untuk Wang Yiran, dan ia pun mengangkat cangkirnya sambil tersenyum sebagai balasan. Meskipun Wang Sanfu agak teralihkan, ia cukup sopan untuk mengikuti ayahnya dalam bersulang. Setelah meletakkan cangkirnya, Wang Yiran menatap ke depan sambil bertanya, "Apa kau masih memikirkan apa yang terjadi pada anak itu? Kau pasti merasa satu-satunya cara untuk meringankan rasa malumu adalah dengan membunuhnya, kan? Izinkan aku memberimu beberapa nasihat, anak itu bukan orang biasa." Bahkan Song Fengshan sudah menganggapnya sebagai saingan potensial, dan sepertinya ada hubungan antara dia dan pendekar pedang Song. Han Yuanshan berspekulasi bahwa dia mungkin murid kesayangan Dewa Pedang Negeri Pakaian Warna-Warni, dan saya pikir itu mungkin benar. Jika memang begitu, maka dia meninggalkan Negeri Pakaian Warna-Warni hanya untuk menghindari musuh-musuh gurunya setelah kematiannya. Pedang Suci Song memiliki ikatan yang sangat erat dengan Dewa Pedang dari Colorful Garment Nation, dan kemungkinan besar itulah sebabnya dia sangat berhati-hati dalam menjaga anak itu, bahkan sampai memberi pelajaran pribadi kepada Malu. Wang Sanfu mencengkeram gagang pedangnya erat-erat sambil menundukkan kepala dan membalas, "Apa aku harus membiarkannya begitu saja, ayah? Kalau bajingan itu melukaiku parah atau bahkan memukuliku sampai mati di depan paviliun tepi air itu, biarlah, aku harus mengakuinya, tapi dia sudah bersusah payah mempermalukanku di depan banyak orang. Bagaimana aku bisa pergi kemanapun mulai sekarang? Apa aku harus menghabiskan sisa hidupku di Unruli Saber Villa?" Wang Yiran membanting cangkirnya dengan keras ke meja sambil mencibir, "Kenapa kau tidak bisa pergi kemanapun? Karena kau malu, karena kau takut orang-orang tidak menghormatimu. Rasa hormat adalah sesuatu yang harus kau dapatkan dengan memenangkan pertempuran. Jika kau lemah, orang-orang akan mengingat penghinaanmu selamanya, tetapi jika kau kuat, kau akan menyadari bahwa semua orang sangat mudah melupakan hal-hal seperti itu. Dalam beberapa dekade, ketika kau menjadi ahli pedang yang bahkan lebih hebat dariku, ketika kau naik ke tingkat ke-6 bersama Dewa Pedang dari Negeri Pakaian Warna-Warni dan Saint Pedang Song, tak seorang pun akan pernah mengungkit kejadian ini lagi. Semua orang hanya akan membicarakan ahli pedang mana yang telah kau kalahkan, berapa banyak kultivator iblis yang telah kau bunuh, dan berapa banyak prestasi heroik yang telah kau raih." Bahu Wang Sanfu sedikit gemetar saat ia menundukkan kepala dan berkata dengan nada sedih, "Tapi aku bahkan tak bisa mengalahkan pendekar pedang tak dikenal yang lebih muda dariku. Lebih parah lagi, aku bahkan tak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai levelmu, apalagi melampauimu?" Di wilayah benua Vial berharga timur tempat bangsa sisir air berada, tingkatan ke-6 sudah dianggap sebagai batas atas bagi seniman bela diri murni, dan tak seorang pun telah maju melampaui tingkatan itu dalam beberapa abad terakhir. Jadi jika seseorang mencapai tingkatan ke-7, maka mereka pada hakikat akan dianggap sebagai dewa yang tak terkalahkan. Dikatakan bahwa Dewa Pedang Colorful Garment Nation pernah berada di puncak pencapaian tingkat ke-7, tetapi pada akhirnya, ia tampaknya menjadi kecewa karena suatu alasan, yang mengakibatkan basis kultivasinya anjlok, dan ia lenyap sepenuhnya dari pandangan publik. Song Yusao pernah menyatakan dengan sangat jujur dan terus terang bahwa tidak mungkin dia akan mampu mencapai level itu dalam hidup ini.
Jika Chen Pingan mendengar ini, kemungkinan besar ia akan tercengang lagi. Lagi pula, bahkan Su He, yang keluar dari dunia kecil permata sebagai seniman bela diri tingkat 4, tahu bahwa tingkat ke-9 adalah tingkat akhir seni bela diri. Tentu saja, itu juga tidak benar karena Song Changjing dan Li Er telah mencapai tingkat ke-10 tak lama setelah itu, sementara tingkat ke-11 adalah puncak sejati seni bela diri. Kebetulan juga kakek Cui Chan baru saja melewatkan kesempatannya untuk naik ke tingkat ke-11. Tanpa sepengetahuan Chen Pingan, bekas Jewel Small World yang sekarang dikenal sebagai prefektur Dragon Spring, dapat dianggap sebagai tempat paling tangguh dan rumit di seluruh benua botol berharga timur. Di Yellow Court Nation, bocah lelaki berbaju biru itu dianggap sebagai kekuatan dominan, iblis besar tingkat 6, namun di Jewel Small World, ia terlalu takut untuk keluar karena takut dihantam sampai mati oleh satu pukulan dari orang yang lewat. Saat ini, aspirasi terliarnya adalah menjadi cukup kuat sehingga seseorang dari Jewel Small World setidaknya perlu 2 pukulan untuk membunuhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan mengingat hal itu, tidak mengherankan jika bocah lelaki berbaju biru itu begitu bingung memikirkan bagaimana Chen Pingan bisa hidup sampai hari ini. Chen Pingan juga tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Ia hanya menjalani hari demi hari, dan tampaknya para dewa akhirnya tersenyum padanya. Padahal pada mulanya, ada yang ingin agar dia tetap hidup, dan ketika dia sudah tidak berguna lagi dan sudah waktunya dia meninggal, ada guru sekolah yang turun tangan untuk menjaganya tetap hidup dan mengatakan agar dia tidak putus asa di dunia ini. Setelah itu, seorang pendekar pedang yang sombong telah mengajarinya cara hidup di dunia ini. Ia berharap Chen Pingan dapat tumbuh dewasa dengan cepat sehingga ia tidak lagi harus menjadi pion dalam rencana orang lain. Akan tetapi, yang tidak diketahui orang lain adalah kesulitan yang dialami Chen Pingan selama ini, semua bahaya yang harus ditanggungnya, dan semua keputusan sulit yang harus diambilnya. Saat ini, dia memiliki banyak sekali harta karun abadi dan bahkan labu pemelihara pedang yang berharga, tetapi dia masih suka membeli anggur termurah kemanapun dia pergi. Di paviliun tepi air dekat air terjun, Chen Pingan tidak membawa kotak pedangnya kali ini. Ia memilih untuk meninggalkannya di halaman karena ia mempercayakan Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng untuk menjaganya. Akan tetapi, labu anggur itu masih terikat di pinggangnya. Saat menjelajahi dunia, seseorang seharusnya tidak berusaha mencari masalah, tetapi juga tidak perlu takut akan masalah jika muncul, dan keselamatan diri sendiri harus diutamakan di atas segalanya. Itulah mantra yang dipegang teguh Chen Pingan selama perjalanannya. Sekali lagi, Chen Pingan melangkah ke pagar paviliun tepi air, dan hendak melontarkan dirinya dari pagar menuju air terjun dahsyat di depan ketika dia berhenti sejenak, lalu melangkah maju untuk mendarat di dasar batu paviliun. Ia khawatir jika ia melompat dari pagar kayu sekuat tenaga, pagar itu akan patah tepat di bawah kakinya. Ia tahu Song Yusao pasti tidak akan menuntutnya atas pagar itu, tetapi tetap saja akan membuatnya terlihat buruk. Dia menarik napas dalam-dalam dan menancapkan kakinya ke tanah sambil melenturkan pergelangan tangannya dari sisi ke sisi, dan untuk pukulan pertama ini, dia memutuskan untuk menguji momentum jatuhnya air terjun itu, jadi dia hanya akan menggunakan 70 atau 80% kekuatannya. Maka, ia melangkah maju, dan sebuah ledakan keras menggema di atas tanah. Untungnya, suara gemericik air terjun cukup keras untuk meredam suara itu, dan ia pun melesat ke air terjun bagai anak panah yang melesat cepat. Tinjunya menusuk dalam ke air terjun, tetapi tepat saat seluruh lengannya hendak melewati air terjun, kepala dan bahunya terbentur oleh air yang jatuh dari atas, memaksanya untuk mencondongkan tubuh ke depan sebelum terjun langsung ke dalam kolam. Arus air yang deras memaksanya berguling-guling di kolam beberapa kali tanpa sengaja, lalu kepalanya menyembul keluar dari air yang sedikit lebih tenang di dekat paviliun tepi air. Dari sana, ia menghantamkan telapak tangannya ke permukaan air, melontarkan dirinya ke paviliun tepi air dan mendarat di dasar batu di luar pagar. Kepalanya masih berdenging, dan khususnya, lengan yang ia gunakan untuk memukul terasa berdenyut nyeri. Yang paling menyakitkan adalah dasar kolam penuh dengan batu-batu tajam yang telah menghantam kepalanya hingga memar. Untungnya, Chen Pingan sudah terbiasa dengan hukuman fisik dari pelatihannya di bangunan bambu di Gunung Dongtroden, jadi meskipun cedera ini tidak bisa dibilang ringan, namun cedera tersebut tidak terlalu berarti baginya. Untuk pukulan keduanya, Chen Pingan mengerahkan 90% kekuatannya,
dan ia juga mengadopsi teknik penghancuran formasi kavaleri berat yang diajarkan kakek Cui-chan. Dalam teknik ini, ia mencoba menceburkan seluruh tubuhnya ke dalam air terjun agar tinjunya dapat menghantam dinding batu di belakangnya. Sayangnya, tinjunya hanya mampu menyentuh permukaan dinding batu itu sedikit sebelum ia sekali lagi terbanting ke dasar kolam oleh derasnya air yang jatuh dari atas. Setelah kembali ke permukaan dan berjalan menuju paviliun tepi air, Chen Ping'an segera memanfaatkan aura yang mengamuk di dalam tubuhnya seperti naga api yang sedang berkeliaran, tidak menunggu waktu untuk beristirahat saat ia melayangkan pukulan ketiga ke air terjun, kali ini menggunakan 100% kekuatannya. Pada kesempatan ini, tinjunya berhasil menghantam dinding batu dingin di balik air terjun, tetapi saat itu, tinjunya sudah sangat lemah, dan kemungkinan besar bahkan tidak mampu meninggalkan bekas sedikit pun. Ki dalam dantian Chen Ping'an terus bergejolak, dan ia hanya bisa mengembuskan napas perlahan dan mengendalikan napasnya menggunakan teknik yang diajarkan Pak Tua Yang. Pada titik ini, menyalurkan teknik 18 penghentian sudah menjadi kebiasaan Chen Ping'an, dan teknik itu dapat mengalir secara alami tanpa perlu perhatian apapun darinya. Kinya dengan cepat melewati 10 titik akupuntur satu demi satu. Sebelumnya, ia tertahan di antara titik akupuntur ke-6 dan ke-7, tetapi sekarang, ia tertahan di antara titik akupuntur ke-12 dan ke-13, seolah-olah ada semacam jurang yang sangat dalam yang menghalanginya untuk berkembang lebih jauh. Setelah menenangkan diri sejenak, Chen Ping'an melayangkan pukulan keempat ke air terjun. Ia mengulangi proses ini berulang-ulang, dan setelah melancarkan sekitar selusin pukulan, kakinya menjadi sangat gemetar sehingga ia harus bersandar pada pagar untuk menopang tubuhnya. Akhirnya, ia tak mampu lagi menahan rasa lelahnya, duduk bersila dan menyesap beberapa teguk dari labu anggurnya selagi kinya masih stabil. Di rumah, ia telah menatap bulan berkali-kali selama usahanya yang keras untuk mencari nafkah. Ia telah mengamati bulan bersama Liu Xianyang, dan juga dengan Gu Ken, dan setelah sekian lama memandanginya, ia tidak lagi merasakan apapun saat melihatnya, kecuali saat festival pertengahan musim gugur. Selama 2 perjalanan yang telah ia tempuh, ia telah menyaksikan bulan dalam berbagai kondisi, dan ia dapat kembali menghargai keindahannya. Kini setelah ia mengantarkan pedang ke Gunung Stalaktit, ia harus pergi ke kota naga tua di wilayah paling selatan benua, dan tak kuasa menahan diri untuk membayangkan betapa menawannya bulan di atas laut selatan. Tak lama kemudian, Chen Ping'an menyingkirkan pikiran-pikiran itu, lalu berdiri dan mengamankan labu pemeliharaan pedangnya di pinggang sambil mulai melancarkan serangan berikutnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus melancarkan 3 pukulan berturut-turut sambil menggunakan teknik penghancur formasi kavaleri berat. Kembali di bangunan bambu, kakek Cui-chan pernah berkata bahwa tidak ada unit kavaleri yang tangguh yang akan hancur hanya dengan 1 atau 2 serangan, dan bahwa serangan tanpa henti diperlukan untuk melemahkan mereka seiring waktu. Setelah dihantam air terjun berulang kali, Chen Ping'an semakin merasakan sakit di tubuhnya. Setelah menyelesaikan putaran pukulan kedua, Chen Ping'an berbaring di dasar batu paviliun tepi air, terengah-engah. Kembali ke gunung tertindas, jika kakek Cui-chan hanya memukuli Chen Ping'an, memaksanya menerima pukulan secara pasif demi memperbaiki jiwa dan raganya, mungkin Chen Ping'an tidak akan memiliki ketabahan mental untuk melampaui titik ini. Namun, ia telah melangkah lebih jauh dengan memaksa Chen Ping'an melakukan tindakan mutilasi diri yang mengerikan, dan hal itu semakin mengasah tekadnya. Suatu ketika, saat Chen Ping'an terbaring di genangan darahnya sendiri, kakek Cui-chan memandangnya dengan sinis sambil mengejek, "Kau bahkan tak sanggup menahan rasa sakit sebesar ini, tapi kau ingin mencapai tingkat ke-9 atau ke-10 suatu hari nanti. Lelucon apa ini?" Chen Ping'an ingin sekali melontarkan makian kasar kepada lelaki tua itu, tetapi dia sudah terlalu lelah untuk berbicara. Dibandingkan dengan penderitaan yang dialaminya di Dongtroden Mountain, ini benar-benar membahagiakan. Dia harus memastikan bahwa kapasitasnya dalam menahan rasa sakit dan kesulitan tidak berkurang seiring kemajuan kultivasinya. Dengan mengingat hal itu, dia menyeret dirinya untuk berdiri, lalu menggertakkan giginya erat-erat saat dia melanjutkan latihannya. 15 menit kemudian, air terjun itu masih mengalir deras di bawah sinar bulan, dan seolah-olah mengejek Chen Ping'an karena bersikeras mencoba mencapai suatu prestasi yang mustahil. Chen Ping'an mengambang di punggungnya, dan matanya terbuka lebar saat dia menatap langit. Setelah berjalan dengan susah payah kembali ke dasar batu paviliun tepi air,
dia melayangkan pukulan sekali lagi sambil meraung, terobos. Kali ini pukulannya begitu dahsyat hingga ia berhasil membuat lubang besar di air terjun, lalu tinjunya menghantam dinding batu dengan keras, dan seluruh tubuhnya hampir menembus air terjun. Tetapi benar saja, ia sekali lagi dihempaskan tanpa ampun ke dasar kolam, lalu hanyut oleh arus. Gaya latihan ini terus berlanjut secara terputus-putus hingga larut malam. Saat itu Chen Pingan duduk di pagar paviliun tepi air, tampak seperti ayam yang setengah tenggelam. Ia dengan lemah mengangkat labu ke bibirnya, lalu menyesap sedikit anggur, yang langsung membuatnya merasakan sensasi terbakar di tenggorokan dan organ dalamnya. Ia buru-buru meletakkan labu pemeliharaan pedangnya setelah merasakan sensasi ini, tak berani menyesap lagi. Di Sweetwater Villa yang jauh, perjamuan masih jauh dari selesai, dan seluruh villa tetap terang benderang saat para tamu minum dan bersenang-senang sepuasnya. Kepala Chen Pingan miring ke samping saat ia menatap air terjun yang tampaknya tak terkalahkan. Untuk ronde pukulan terakhir, Chen Pingan menggunakan teknik tabuhan dewa, melompat dengan anggun di atas air sebelum menghantamkan tinjunya ke air terjun berulang kali. Ada batas kemampuan tubuh seseorang untuk menahan diri, dan Chen Pingan tahu sudah waktunya untuk berhenti. Ia sudah sangat lelah, dan jika ia terus seperti ini, ada kemungkinan besar ia akan jatuh ke air dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu muncul kembali sebagai mayat tenggelam. Seluruh tubuhnya basah kuyup saat ia keluar dari paviliun tepi air dan kembali ke halaman. Bahkan setelah latihan yang melelahkan, ia tidur kurang dari 6 jam, dan setelah sarapan terburu-buru, ia kembali ke paviliun tepi air keesokan paginya. Baru pada siang hari ia kembali ke halaman, tetapi kali ini, Chen Pingan harus meminta Zhang Sanfeng untuk memesan bak mandi besar dari Sweetwater Villa untuknya. Pelayan Chu mengirim seorang pelayan handal untuk mengambil bak mandi sebelum mengisinya dengan air panas, dan Chen Pingan menutup pintu kamarnya untuk mandi. Wei Bo hanya membeli bahan-bahan obat dari toko pembungkus kain gunung tanduk sapi hanya untuk 3 kali pemakaian, dan dia sudah menghabiskan 1 bungkus di prefektur Bluser, jadi dia hanya punya 1 bungkus tersisa setelah mandi ini. Pada hari ini, Sweetwater Villa akan terus menyambut tamu dari seluruh penjuru wilayah, dan pemilihan pemimpin aliansi baru akan dilaksanakan keesokan harinya, yang telah dipilih sebagai hari baik. Hal ini memberi semua orang kesempatan untuk saling mengunjungi dan berinteraksi, dan banyak orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi teman lama atau senior, berkenalan dengan orang baru, atau mengadakan pertandingan sparring. Oleh karena itu, seluruh villa tetap semarak dan ramai seperti hari sebelumnya. Malam harinya, Chen Pingan makan malam lagi bersama Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng, lalu kembali ke air terjun. Kali ini, Chen Pingan melihat tonjolan seukuran papan go di tengah kolam, tepat di depan air terjun. Entah mengapa, meskipun telah tergenang air selama bertahun-tahun, batu itu belum juga terkikis rata. Chen Pingan mendapat inspirasi saat melihat batu itu, dan alih-alih hanya berlatih teknik tinju di air terjun, ia juga meluangkan waktu untuk berdiri di atas batu itu dan berlatih meditasi berdiri. Saat air terjun itu menghantamnya, ia akhirnya terpaksa beralih dari meditasi berdiri ke meditasi duduk, lalu akhirnya tergelincir dari batu dan jatuh ke dalam air. Setelah beberapa siklus ini, Chen Pingan mampu bertahan beberapa menit dalam meditasi berdiri di atas batu, dan ia secara bertahap memperpanjang durasinya. Akhirnya, ia mulai menundukkan kepalanya, menjulurkannya keluar dari air terjun agar punggungnya lebih tahan terhadap tekanan yang jatuh dari atas, dan secara total, ia mampu bertahan hampir 15 menit. Berbeda dengan memukul air terjun berulang kali, Chen Pingan terkejut menemukan bahwa latihan jenis ini tampaknya lebih bermanfaat. Ia merasa seolah-olah angin kencang bertiup melalui titik-titik akupunturnya, membuatnya sedikit mengendur, sehingga memungkinkannya menyalurkan ki lebih cepat daripada sebelumnya saat menggunakan teknik 18 penghentian. Setelah menemukan hal ini, Chen Pingan menjadi begitu gembira hingga ia meneguk anggur seteguk besar. Namun, sensasi terbakar di perutnya begitu hebat hingga ia tidak dapat menahan diri untuk melompat-lompat, meringis kesakitan di paviliun tepi air. Setelah beberapa kali bermeditasi berdiri di bawah air terjun, tengah malam telah berlalu, namun keributan di Villa Air Pedang semakin menjadi-jadi. Chen Pingan kembali ke halaman setelah seharian berlatih, dan bak mandi sudah menunggunya di kamarnya bersama 2 pelayan yang ditugaskan oleh villa.
Dia menghabiskan sisa obatnya di bak mandi dan, dalam kejadian yang sangat langka, tidur sepanjang malam hingga tengah hari. Setelah menikmati hidangan yang lezat, ia meninggalkan halaman dengan semangat tinggi, mengangguk dan tersenyum kepada dua pelayan wanita di luar saat ia melewati mereka, lalu berlatih meditasi berjalan dalam perjalanannya ke paviliun tepi air dekat air terjun. Rupanya, Sweetwater Villa baru berdiri sekitar 60 atau 70 tahun, sementara paviliun tepi air sudah ada jauh sebelum itu. Namun, ada kesalahpahaman bahwa paviliun tepi air merupakan bagian dari villa tersebut. Sementara Chen Ping'an berjalan menuju kejauhan, kedua pelayan yang bosan itu mulai mengobrol pelan di antara mereka. Salah seorang di antara mereka, seorang wanita muda berwajah oval, berkomentar bahwa Chen Ping'an adalah orang yang sangat aneh, sedangkan yang lain menanggapi dengan geli, mengatakan bahwa dia tidak akan menarik perhatian tuan villa tua itu jika dia adalah orang normal. Wanita muda berwajah oval itu kemudian mulai menggoda temannya, dengan mengatakan bahwa meskipun Chen Ping'an tidak setampan tuan villa muda mereka, dia tetap cukup tampan, dan dia bertanya kepada temannya apakah dia menyukainya. Pelayan lainnya menjawab bahwa setelah menyaksikan bakat dan ketampanan tuan villa muda mereka, dia tidak lagi tertarik pada pria lain. Kedua wanita muda itu terus mengobrol tanpa ada orang lain di sekitar. Bagi mereka, tinggal di Sweetwater Villa adalah keberuntungan yang luar biasa. Mungkin majikan mereka yang baik hati akan mengatur agar mereka menikah dengan seorang pemuda tampan yang luar biasa di masa depan, tetapi bagaimanapun juga, Sweetwater Villa akan selalu menjadi rumah dan tempat berlindung yang aman di saat-saat sulit. Saat mendekati paviliun tepi air hari ini, Chen Ping'an memperhatikan Song Yusao ada di sana, duduk di bangku panjang. Dia bergegas menaiki tangga, lalu duduk di hadapan Song Yusao, yang mengalihkan pandangannya dari air terjun dan mulai mengamati Chen Ping'an. Dia lalu mengangguk setuju sambil berkata, "Kamu sudah mulai terbiasa. Ini benar-benar kemajuan yang mengesankan." Chen Ping'an sangat gembira mendengar ini. "Anggur yang diseduh di vilaku rasanya lebih enak daripada yang kau dapatkan dari tempat lain, bukan?" tanya Song Yusao. Chen Ping'an menggaruk kepalanya sambil menjawab, "Memang, tapi aku akan merasa bimbang sekarang jika membeli anggur nanti." Song Yusao sangat geli mendengar hal ini, lalu dia menyindir, "Apakah kau bilang kau tidak punya cukup uang?" Chen Ping'an mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Tidak, tapi minum anggur sepertinya tidak bermanfaat untuk latihan teknik tinjuku, jadi rasanya selalu seperti membuang-buang uang. Namun, sekarang setelah aku terbiasa minum, rasanya selalu ada yang kurang jika labu anggurku kosong. Kenapa kau terpaku pada hal-hal seperti ini? Kau bukan wanita. Selama pria mampu, mereka seharusnya minum anggur terbaik yang bisa dibeli dengan uang dan memikirkan yang lain nanti." Song Yusao terkekeh. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya kuat-kuat sebagai jawaban. "Aku harus berhemat dalam pengeluaranku. Sekarang aku sudah punya kebiasaan minum, itu kebiasaan yang tak akan bisa kuhentikan, tapi kalau aku juga punya kebiasaan berfoya-foya, aku akan membenci diriku sendiri." Song Yusao menunjuk Chen Ping'an sambil terkekeh, "Kamu orang kaya yang tidak akan pernah bisa menikmati kekayaannya." Senyum cerah tersungging di wajah Chen Ping'an saat ia menjawab, "Asalkan ada makanan dan minuman untuk setiap makan, aku sudah merasa sangat puas." Song Yusao tertular optimisme dan antusiasme Chen Ping'an, dan senyum pun muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Siapa yang akan memasak dan membelikan anggur untukmu?" "Sekalipun aku punya istri nanti, aku akan tetap memasak dan membeli anggur untuk diriku sendiri," jawab Chen Ping'an. Song Yusao langsung meludah ke tanah sambil memelototi Chen Ping'an dan memaki, "Kau ini bodoh ya. Kau mau cari istri saja, lalu memujanya dan memujanya bak bodhisattva. Apa kau tidak tahu kalau perempuan bisa seenaknya menginjak-injakmu kalau kau tidak sering memukuli mereka?" Ekspresi malu tampak di wajah Chen Ping'an, lalu dia mengeluarkan labu dan meneguk sedikit anggur. Memukul cewek yang disukainya, mana mungkin. Dia bisa mencabik-cabiknya sampai hancur kalau berani menyentuhnya. Lagi pula, dia bahkan belum mengungkapkan perasaannya, jadi siapa yang tahu apakah Ning Yao akan menjadi istrinya nanti. Tentu saja, dia akan sangat gembira jika Ning Yao bisa menjadi istrinya, dan hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat senyum bodoh tersungging di wajahnya. Song Yusao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pasrah saat melihat ekspresi bodoh Chen Ping'an,
dan dia menghela napas, sepertinya kamu benar-benar idiot. Bagaimanapun, Song Yusao tidak tertarik mengajari Chen Pingan cara memperlakukan calon istrinya, dan raut wajahnya yang serius tampak saat ia berkata, untuk naik dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, kau harus mengeluarkan semua kotoran dari tubuhmu sedikit demi sedikit. Selain itu, kau juga perlu mulai fokus pada pola pikirmu. Jalan yang ditempuh tinjumu harus jelas dan tanpa halangan, dan kau harus memiliki keberanian serta tekad untuk mengalahkan lawan manapun yang berdiri di hadapanmu. Bagi para pendekar pedang, mereka harus mencapai hati yang jernih dan sepenuhnya membenamkan diri dalam pedang mereka, sampai-sampai pedang mereka adalah satu-satunya yang mereka butuhkan untuk menghadapi langit dan bumi, atau iblis dan dewa apapun yang menghadang mereka. Chen Pingan, apakah kau benar-benar telah mengeraskan tekadmu? Ekspresi wajah Song Yusao menjadi semakin garang saat dia berbicara, dan pada akhirnya, dia praktis menembakkan belati ke arah Chen Pingan dari matanya. Chen Pingan tetap tak tergerak dan mengangguk sebagai jawaban. Begitu aku menetapkan pikiranku pada sesuatu, aku tak pernah mundur. Song Yusao bangkit berdiri, dan gelombang ki pedang yang dahsyat meletus dari tubuhnya, menyapu Chen Pingan bagai air terjun. Kau benar-benar membuatnya terdengar mudah. Kurasa kau sama sekali tidak siap. Chen Pingan juga berdiri, matanya jernih dan cerah saat ia berkata, sejujurnya, saya tidak begitu mengerti apa artinya memiliki hati yang jernih dan tekad yang teguh. Saya hanya merasa seperti... Chen Pingan berbalik dan menunjuk air terjun di dekatnya sambil melanjutkan, aku harus meninju air terjun ini dan meninggalkan bekas tinjuku di dinding batu di belakangnya. Bahkan, kupikir akan tiba saatnya aku meninju air terjun itu sekeras-kerasnya hingga air terjun itu mengalir terbalik sehingga tak akan pernah bisa menjatuhkanku lagi. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Lakukan sekarang juga, teriak Song Yusao. Chen Pingan segera berbalik ke arah air terjun di luar paviliun tepi air, melakukannya murni karena naluri, dan mundur beberapa langkah, berdiri di puncak tangga sebelum mengambil posisi tinju kuno yang tidak pernah diberi nama oleh kakek Cui Chan. Meskipun santo pedang dari negara sisir air berdiri tepat di sampingnya, Chen Pingan tidak bisa lagi melihatnya. Bahkan, seluruh paviliun tepi air telah lenyap dari pandangannya, dan satu-satunya yang terfokus adalah lawannya, yaitu air terjun yang berdiri di hadapannya. Selama perjalanan ke selatan ini, Chen Pingan telah berlatih meditasi jalannya sepelan mungkin, berjalan sepelan yang ia mampu, tetapi kali ini, ia mengejar kecepatan semaksimal yang ia mampu. Langkahnya lebar sekali, sampai-sampai langkah terakhirnya membuatnya terbanting menembus pagar paviliun tepi air. Ia kemudian melangkah ke dasar batu di luar, meninggalkan jejak kaki di belakangnya. Dari sana, ia melesat maju, dan aura tinjunya pekat dan dahsyat, seolah-olah seekor naga biru melilit lengannya. Tinjunya menghantam air terjun, dan ia menerobos air saat tinjunya menghantam dinding batu, seketika menghancurkannya dan mengirimkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Dan itu bukanlah akhirnya. Chen Pingan melancarkan pukulan demi pukulan, bergantian antara tinju kanan dan kiri, menghantam dinding batu tanpa henti dalam semangat sejati teknik penabuh dewa. Pecahan batu dan air berhamburan ke segala arah, dan begitu banyak uap air yang menyembur ke udara di atas paviliun tepi air sehingga muncullah pelangi yang cemerlang. Song Yusao berdiri di paviliun tepi air dengan tangan terlipat di belakang punggung, dan jubahnya berkibar-kibar tertiup angin kencang dari pukulan Chen Pingan. Ia menatap pelangi cerah di atas sana sambil terkekeh, brilian.